业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩师兄师姐. Saya Livin hari ini diberi kesempatan ya, Bo, jadi moderator bersama teman bajik saya, Siung Hardi Wijaya. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya, Siung Suci ya. Yuk, mari kita berdoa. Silakan host.我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Pagi, Siung Suci. Siung Suci, mungkin signal saya kurang bagus ya. Kita boleh mulai ya, Siung Suci ya. Silakan Siung Hardi ya. Ya, pagi, Siung Pak Livin. Gimana kabar kita? Baik, baik. Kayaknya Kemarin Siung training luar biasa ya, Siung ya.
Itu luar rame biasa. sekali training ya. Ya, Oh, Iwan ya? sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya, Siung Talifin ya, Iya. kepada semua teman relawan kita yang dilantik dari Abu Putih ke Abu Putih Logo, semua berapa orang, ratusan ya. Iya, 500 ya kan ya. Iya, oke, baik. Siung Angka udah mengeluarkan PPT-nya, lebih baik kita mulai ya, Siung. Iya, Kak iya, Ansan siap. dan Iya. semua kepada tim Sinfasiang yang bertugas hari ini, dan juga Kak An kepada semua yang hadir di acara Sinfasiang hari ini. Baik, kita mulai ya, Siung Angka. Senin 13 April 2026, saya akan bacakan yang intisari buah karma akibat kesalahan kecil ya. Satu, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus memiliki hati Buddha. Ya maaf, Siung. Oke, satu, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus memiliki hati Buddha jika dapat menghadapi setiap orang dengan hati Buddha dan memperlakukan setiap orang dengan rendah hati. Maka kita dapat melihat setiap orang bagaikan Buddha. Dalam menghadapi semua orang, baik terhadap orang dewasa, anak-anak, lansia, maupun penuh baya, kita harus merendah hati dan penuh hormat. Selain itu, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan dan tidak bertabiat buruk. Terkadang kesalahan yang tidak disengaja tetap dapat menciptakan karma buruk yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Karena itu, tujuan dan pelatihan diri adalah untuk mengubah tabiat buruk. Baik, dua, selama ayat 2 ya, Siung Angka. Selama 500 kehidupan, selama Nara terlahir sebagai kerbau, 500 kehidupan kemudian, baru dia terlahir sebagai manusia. Namun, kebiasaannya tetap terbawa selama 500 kehidupan sebagai manusia. Dia sungguh menderita, meski tidak berniat buruk, tetapi karena mengolok-olok seorang biksu tua, dia harus menderita akibat karma buruknya. Hingga pada masa Buddha hidup, dia kembali memiliki jalinan jodoh untuk meninggalkan keduniawian, akan tetapi kebiasaannya buruknya tetap tidak bisa hilang. Jadi hati-hati ya. Oke, kita ke poin ketiga. Dengan penuh cinta kasih dan welas asih, Buddha mengasihi muridnya serta melindungi orang-orang sekitar agar terhindar dari karma buruk. Kita hendaknya menyadari bahwa suatu perbuatan yang tidak disengaja dapat menciptakan karma buruk yang akan mengikuti kita dari kehidupan ke kehidupan. Jadi dalam berinteraksi dengan orang ataupun menangani suatu masalah, kita harus menggunakan ketulusan. Janganlah membiarkan tabiat kita mendatangkan penderitaan dalam hidup. Kita harus bersungguh hati dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus segera mengubah tabiat buruk dan menjalin jodoh baik dengan banyak orang. Demikian, silakan Siung Tanifin. Ya, kanan Susyong Hati, kanan. Host silakan kita yang video intisari kedua. Intisari kedua adalah si bijak dan si bodoh. Satu, sebagai pemimpin yang terpenting adalah harus tahu jalan mana yang harus ditempuh, kapan harus melakukan perjalanan, dan jalan mana yang harus dihindari. Harus memiliki kebijaksanaan untuk menganalisis, baru dapat menjadi pemimpin. Dua, di kisah ini Lakana telah mengembangkan kebijaksanaannya, sedangkan Kala penuh kebodohan. Lakana pada saat itu adalah Sariputra, yang sekarang adalah dan Kala adalah Dewadatta. Meski Dewadatta sangat pandai, tetapi dia sangat tergesa-gesa sehingga kurang menggunakan kebijaksanaan. Sementara itu Sariputra memiliki kebijaksanaan sehingga dapat dengan tetap tenang melenyapkan kegelapan batin. Cahaya kebijaksanaannya telah menyempurnakan pahalanya. Silakan host. 3. Setelah mendengar kisah ini, kita dapat menyadari pentingnya menapaki jalan yang benar. Kita sering mendengar orang berkata bahwa manusia harus memiliki prinsip kebenaran yang
menunjukkan jalan dan memberikan cara kepada kita. Sebagai manusia, kita harus tahu untuk menapaki jalan yang benar. Buddha mengajarkan kepada kita untuk menapaki jalan kebenaran tanpa menyimpang sedikit pun. Kanan, kanan suci ya. Kanan sang dan kaisar sebelumnya, kanan tim sifat siang, kanan suci yang sudah hadir. Silakan Sejong Hadi. Silakan kita buka ruang dan waktu dulu buat para peserta ya, Sejong, sambil kita kilas balik kemarin ramai sekali ya, Sejong. Iya, Nanti dari sinar Mas Group saya rasa yang ini majoritinya. iya, benar. Semangatnya itu yang saya salut loh Sejong. Begitu kemarin kita lihat mereka datang semua itu bukannya satu keterpaksaan loh ya, tapi mereka memang ingin datang, ingin melihat, ingin menjadikan diri sendiri lebih berguna itu. Ada yang sharing begitu ya nggak salah ya. Siapa yang terakhir yang disebut oleh Frankie Wijaya yang kemarin ya? Saya lupa ini. Oh, Seci Natalia ya. Natalia, iya benar. Dari Sumai, dari ASG. Iya. Baik, Seci, ada yang mau sharing nggak ya? Silakan ya. Dan kemarin acaranya nggak gimana ya, masa lumayan menarik karena banyak talk show-nya ya, Sesiung. Dan Saya kita paling suka dengar orang talk show itu. Nggak terlalu ini ya, monoton gitu. Luar biasa sih semalam panitianya dan semuanya yang menjadi peserta. Suci, kalau belum ada nih, saya coba kasih sedikit clue dulu atau kita lihat nanti ada yang mau sharing nggak ya. Ini kan 2 judul yang ini adalah buat karma buruk akibat perbuatan kecil ya, sama si bijak dan si bodoh ya. Nah, ini kan berarti kan tentang metode hidup dan juga tentang hidup dan mati, Sesiung Suci ya. Nah, ini saya coba bertanya kepada Sesiung Suci. Ini kan kita semua orang sedang melatih diri ya. Dan ini juga kan banyak orang suka datang ke tukang ramal ya, peramal ya. Nah, menurut Sesiung Suci, kalau orang yang sedang melatih diri, dia ke tukang ramal, ramalannya bisa tepat nggak? Nah, ini pertanyaan saya. Nanti silakan dijawab ya, Sesiung Suci ya. Nah, sekarang ini saya lanjut ya tentang apa yang Master bercerita ya. Master kan tadi berbicara berapa kali tentang kebijaksanaan ya. Jadi kalau menurut saya, kebijaksanaan terdalam manusia adalah terkadang kita harus pura-pura bodoh. Sifat manusia yang paling berharga adalah dapat dipercaya. Contoh kalau kita dikasih satu tugas ya, apalagi tugas dari master ya, seperti Sesiung Suseng kan luar biasa ya, dia dapat dipercaya gitu. Dan dia melaksanakan dengan sangat luar biasa sampai hari ini ada Sinfa Siang ya. Berarti kan yang paling berharga itu bukan duit ya, dapat dipercaya. Karena dapat dipercaya seterusnya adalah kita akan berputar kalau dalam lingkungan ekonomi yaitu dia akan menghasilkan juga dalam perbuatan karma baik dia. Nah, ini Sesiung Suseng luar biasa ini. Setelah melatih diri ya, setelah melatih diri nih. Dulu sih kayaknya setahun yang lalu saya pernah cerita itu. Posisi saya sekarang nih sama tahun kemarin itu hampir sama. Bila mana ada teman yang bilang ke saya bahwa dia bisa terbang gitu ya. Biasanya kan orang suka itu ya, bilang yang ini ya. Saya bisa terbang. Saya nggak akan berargumentasi Sejong Seci. Saya akan bilang hati-hati ya. Gitu. Nah, kalau menurut saya kebijaksanaan manusia ataupun kalau di sini kita bilang kebodohan, kan tadi si bijak dan bodoh ya. Kebodohan manusia terbesar adalah terlalu banyak omong kosong. Jadi karena omong kosong terlalu tinggi, otomatis kelihatan aslinya ya, karena memang dia nggak punya itu. Tingkat tertinggi manusia, kalau kemarin saya dengar orang sharing-sharing itu ya, sama master bercerita, itu sebenarnya adalah diam, Sesiung Suci. Nah, diam yang kedua ini adalah tidak berargumentasi dengan yang pertama, orang bicara.
dia bisa terbang, dia punya ini, punya itu, ya kita diem aja. Nah, kalaupun kita mau bicara biar dia lebih menyenangkan suasana, ya bilang, oh iya, hati-hati ya, oh iya, saya bangga dengan kamu. Ya. Nah, kita hanya bilang, saya bangga dengan kamu. Kan tidak, kita tidak mengatakan saya bangga dengan kamu apanya, omong kosong. Kan enggak, saya bangga dengan kamu. Nah, itu stop, atau diam saja. Ya. Seterusnya, kalau tadi kan tingkat tertinggi manusia ya. Nah, kalau kita bilang lagi kemampuan terkuat manusia itu apa sih, Suci? Ada yang bilang cinta kasih ya, bisa. Di luar cinta kasih apa? Kesabaran, Suci. Sabar melatih diri, sabar membina diri, sabar duduk di saat 4-in-1. Nggak gampang ya. 4-in-1 sini Indonesia masih oke lah ya. Kalau 4-in-1 di pelatihan di Poland, kampung halaman, nah itu benar-benar harus sangat luar biasa itu tingkat kesabarannya. Budi pekerti terbaik manusia itu apa? Ketenangan dan kewibawaan, Suci. Ini rangkuman kira-kira ya dari 2 cerita master ya. Perilaku paling bodoh manusia adalah, nah kan tadi kan ada bijak dan bodoh ya. Perilaku paling bodoh manusia itu apa? Suka pamer. Oke, pamer dia kalau ada. Kalau pamer punya dia tidak ada, kan balik lagi ke yang pertama omong kosong ya. Dia bisa terbang ya. Udah kita bilang hati-hati ya. Nah, kebiasaan terburuk manusia, kita kan semua ada ya. Kalau saya sih pasti ada ya. Kebiasaan terburuk manusia adalah bertindak bodoh atau sok tahu gitu. Kebiasaan buruk yang paling harus diingat untuk kita nih ya, untuk saya nih, adalah jangan suka mengeluh. Nggak ada orang suka dengar orang mengeluh, Suci. Walaupun dia pura-pura dengar gitu ya. Sebenarnya hatinya juga tidak suka. Karena itu mencerminkan bahwa yang bicara itu kurang gitu. Kurang banyak ya, kurang ini, kurang itu ya. Kemampuan yang paling harus kita pelajari, kalau menurut saya ya, menutup mulut. Diam saja, seperti yang tadi saya bilang itu. Tingkat tertinggi manusia itu adalah diam. Jadi kemampuan kita yang paling harus kita pelajari itu adalah, basicnya adalah menutup mulut. Ini mulut jangan sembarangan bicara itu. Ya, kanan ya Suci ya. Silakan yang mau sharing. Silakan. Biasanya Feli Salim Suci yang mau sharing ya. Terus ada Suci lainnya ya. Suci Gunawati, Suci yang lain. Silakan. Mungkin mau saya temani nggak? Suhutan, Hadis, Bro Saya Hadi. bukan suhu, saya belum cukur Oh, rambut. sorry. Kebiasaan komunitas ini kebiasaan yang kurang baik. Nah, ini, Silakan. oke. Nah, sebelumnya kandan ya, semua tentang si bijak dan si bodoh ya. Sebenarnya ada satu hal lagi ya, kalau yang menurut saya ada, saya jangan bilang bodoh lah ya, bodoh itu terlalu gimana ya, terlalu vulgar katanya. Jadi saya mungkin mau ganti kata dengan dungu ya, ungu ditambah D. Ini juga terkadang ada satu hal yang cukup penting, dan ini ada satu kebodohan yang pernah saya lakuin, dan saya tidak akan lakuin lagi. Apa itu? Jadi mungkin melihat orang yang lebih sukses daripada saya, atau bahkan ke level Konglo atau level Sultan ya. Ya, gimana ya? Pikiran saya mau mencari kesalahan-kesalahan dari kesuksesan orang. Pikiran saya mau mencari dosa-dosa finansial orang, habis itu cuma jadi bahan bicara gosip. Bahan bicara gosip yang tiada gunanya sebenarnya. Ya, saya nggak akan sebut deskripsi lapangannya, nanti nggak enak ya, tapi gambarannya seperti itu. Ya, misalkan ada Konglo ini sukses, lalu begitu mendengar istilahnya sisi gelap atau sisi dosa finansial, saya demen cari tahu, saya demen cari apa, habis saya cuma bicarain lagi. Pertanyaannya, kalau saya bicarain seperti itu, menghasilin duit nggak? Ya jelas enggak ya.
Saya dibayar nggak? Ya dibayar. Kalau saya adalah KYC officer, know your customer officer, dan orang itu mau jadi nasabah saya di satu institusi keuangan terbesar, itu wajib saya kepo dosa finansial, kepo dosa pajak, kepo dosa ini, dosa utang, semua harus saya kepoin, dan juga dosa dan penyelesaiannya, itu wajib. Itu bagian dari KYC. Kenapa? Saya dibayar, itu nggak bodoh, nggak dukung. Tapi kalau hanya dijadiin sebagai gosip obrolan semata, habis itu saya nggak melakukan hal yang lebih produktif lagi, itu adalah hal yang menurut saya adalah kedunguan pertama. Kedunguan kedua adalah gimana ya? Udah tahu salah, tapi tetap mau dilakuin, tapi udah tahu bener, tapi nggak mau dilakuin. Pernah nggak? Pernah. Gak usah jauh-jauh. Kerja, udah pasti hasilin duit, tapi pikiran ogah mau kerja malah scroll ke medsos. Itulah saya. Ya, jadi ya itu juga kedunguan yang kedua juga. Lalu dan juga kedunguan apalagi ya, kedunguan yang ketiga adalah batin kita disetir oleh peramal. Lebih percaya peramal daripada diri sendiri. Saya nggak bilang peramal itu salah ya. Peramal itu tidak pernah salah. Tapi hasil ramalan bisa berubah nggak? Jawabannya sangat bisa. Sangat bisa. Tergantung dari karma kebiasaan yang kita buat. Ramalan itu pada dasarnya nggak salah. Cuman kita lah yang digantung dengan peramal. Sorry, bukan. Saya lah yang digantung peramal. Saya pernah kan disetir oleh 4 peramal, juga pernah. Dibayangin aja, tubuh disetir oleh 4 peramal, jadi badan gua ada 4 setiran. Mobil mau belok kemana juga jadi puyeng kan. Akhirnya gue juga udah mulai stop it lah. Paling 1 atau 2 lah ya. Itu pun juga ya kalau memang perlu aja. Kalau memang nggak perlu, nggak usah. Ya, saya nggak bilang mencari peramal itu salah ya. Ya, memang tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalau kita dengar yang enak, kita jadi terlena. Udah langsung berubah, langsung hasilnya menyimpang. Udah hasilnya menyimpang, kita saling peramal. Padahal bukan salah kita. Dengar ramalan enak, saya terlena menyalahkan peramal. Itu adalah kedunguan. Padahal karena terlena, kita males berbuat baik. Tabungan karma baik kita habis. Makanya hasilnya kalau dibilang, woi lu bakal kaya, tau-taunya kenyataannya miskin. Bukan peramal yang salah. Tapi mendengar hasil ramalan itu, kita terlena dan tidak mau berbuat baik. Itulah kedunguan, kecolongan, jeder. Seperti itu kira-kira. Jeder. Itu hal yang ketiga ya, kedunguan ketiga. Jadi Sesiong Seceman, ya apakah pernah mengalami hal kedunguan yang pernah saya alami? Jikalau mengalami, ya silakan boleh disuarakan atau dilengkapi. Tapi setelah disuarakan dilengkapi, ya mudah-mudahan bisa sadar dan bertobat ya. Dan akhir kata, saya lupa bilang juga, bagi yang kemarin yang sudah dilantik APL, I say congrats dan welcome to the club. Kan En. Baik, silakan Sesiung Sece yang mau menanggapi atau memberikan pandangan atau ada kebijaksanaan nasihat. Oh, ini ada Sece Gunawati. Silakan Sece. Silakan. Selamat pagi, Tan Livin, Sesiung, dan Pagi, Sece. Sesiung. Nggak enak hati, Sesiung. Nggak apa-apa, Sece. Saya cuma ingin mendengar ya, ingin menyimak apa sih yang harus saya praktekkan dari sharing-sharing dan dari master bercerita tadi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu maksudnya, Sesiung. Ya, baik, Sece. Jadi ya apa yang ada di apa ya yang ada di hati saya, kesan batin yang ada di pikiran saya ya saya sampaikan ya. Selamat pagi juga kepada Sesiung Sece semua, Kan-en kepada Master yang selalu memberikan ajaran kebenaran kepada kita sebagai murid-muridnya ya. Selamat juga kepada
Abu Putih yang kemarin sudah dilantik menjadi Abu Putih logo ya, sangat sukacita saya melihatnya ya. Ya kemarin poinnya juga yang saya ambil dari 2 hari itu adalah memang kita harus sukacita ya. Tanpa sukacita kayaknya kita melatih diri kok udah bertahun-tahun kok nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi ya memang setiap hari itu kalau bisa ya kita harus sukacita dan bisa menciptakan berkat terus untuk membangkitkan kebijaksanaan ya. Ya tadi juga dikatakan melatih diri itu untuk merubah sifat buruk ya. Ya seperti saya ya, saya dulu kamu ngapain ke Seci gitu kan, ada pertanyaan. Saya bilang saya mau berbuat baik gitu ya. Nggak taunya begitu saya ikuti, begitu saya dengar, saya simak, oh ternyata saya tidak cukup ya untuk berbuat kebajikan saja, tapi saya mau merubah sifat-sifat saya yang tamak, yang benci, yang dendam, yang iri hati, yang sombong, yang ragu-ragu ya. Kemudian yang suka membanding-bandingkan, yang sering mengeluh ya, yang suka perhitungan ya. Nah, itulah sifat-sifat jelek saya ya. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun ya biasa-biasa saja dah. Dan seperti kemarin ya saya tanya, Secemen, kamu ada mendengar Sinfasyang enggak? Iya, saya mendengar suaranya Ce Gunawati itu tidak terlihat seperti orangnya ya. Ternyata orangnya tuh begitu bertemu kecil gitu. Dengar suara itu tidak selembut dan tidak sesabar orangnya ya terlihatnya gitu ya. Ya inilah karena saya juga sedang melatih ya, yang namanya melatih diri ya. Ya terus belajar ya setiap hari. Masih ada apa ya? Ya tentunya sangat banyak ya sifat-sifat jelek saya. Nah itulah maksudnya Master ya, berbuat baik dan melatih diri, melatih hati saya, melatih pikiran saya yang dulu jelek ya, tabiat-tabiat buruk tuh banyaknya luar biasa ya. Ya sekarang juga kita ya saya nih belum baik gitu ya. Jadi selalu berusaha terus ya di kehidupan ini, digenggam baik-baik waktu yang ada, kesempatan yang ada ya. Karena ya kalau kita tidak memulai langkah saat ini ya, begitu kita ada sebersit niat ya, itu kita harus memulai langkah. Nah, jadi jangan menyimpang ya, arah kita sudah ditunjukkan, ini adalah jalan kebenaran yang harus kita tempuh, yang harus kita tapaki ya. Udah dikasih tahu nih arahnya, ya sudah kita jalani saja. Karena Master selalu mengatakan sehelai rambut saja menyimpang ya, itu ribuan mil kita akan tersesat ya. Jadi mohon maaf ya, mohon izin nanti moderator dan mitra bajik yang lain juga bisa melengkapi, bisa mengklarifikasi, bisa menyempurnakan ya masalah ramalan ya. Saya juga dulu sangat suka meramal ya. Aduh, saya nih hidup masih kecil udah susah. Saya kepengen nih mendapatkan ini jangan susah lagi. Wah, disebut dalam hati sebut yang bagus-bagus. Akhirnya bertanyalah kepada peramal, nasib saya ini gimana sih? Saya pengen dapat pacar, dapat suami yang kaya, yang ganteng, yang pinter, yang keluarganya baik-baik. Saya nggak mau hidup saya susah lagi karena saya dari masih kecil ini udah susah banget gitu ya. Ya itu yang ada di dalam pikiran saya ya, selalu itu gitu ya. Kayaknya terlalu idealis, tidak bercermin terhadap diri sendiri. Lu siapa gitu kan, kadang-kadang kamu tuh siapa, nggak mungkin lah gitu kan. Kalau kita berbicara kepada teman-teman kan pasti kita cuma dibully ya. Terus ya Prama
mengatakan, oh iya kamu bagus nanti akan dapat orang baik-baik apa-apa banyak dah ya. Wah akhirnya kita, wah dengan berapapun kita bayar gitu ya. Terus ada juga yang mengatakan, oh iya kamu ini harus banyak melakukan perbuatan baik supaya kamu ini bisa lebih menyimpan karma baik yang banyak gitu ya. Ya sudah kita gimana caranya ya. Ya begitu ya. Nanti pada saat ada yang jelek ya yang diucapkan, wah kayaknya kurang cocok ya gitu. Ada yang bilang udah di sini aja nih, iya pergi lagi ke peramal yang lain ya. Ya itu jadi dari A sampai Z mungkin ya, namanya anak muda gitu ya. Ya begitulah akhirnya Dharma ya. Saya seorang penganut Buddha Tridharma ya. Itu dari umur 6 tahun tuh saya udah diteng-teng-teng sama sama orang tua saya, sama keluarga saya. Tapi saya tuh cuma mendengar saja gitu ya. Nggak pernah memahami, nggak pernah meresapi ya, nggak pernah menghayati, nggak pernah merenungkan, apalagi mempraktekannya ya. Nah begitu saya mendengar master ikut Sinfas yang dari tahun 2021 ya. Itu pun saya juga ya kemarin Abu Putilogo ada yang mengatakan saya cuma mau ngambil nilai saya mau naik jenjang gitu ya. Nah saya pun seperti itu gitu. Akhirnya begitu lama-lama mendengar ternyata menyimak ya. Akhirnya sebegitu menyimak, oh ternyata kalau saya cuma mendengar saja tidak menyimak, tidak bisa mengerti apa sih maksudnya master nih mau murid-muridnya seperti apa gitu ya. Akhirnya saya berusaha gitu ya, berusaha memahami. Nah, begitu memahami, saya menghayati, merenungkan. Nah, makanya kemarin training yang kemarin tuh sangat ini banget ya, sangat cocok banget gitu ya. Bagi saya, kok cocok banget ya training itu kemarin mengenai tentang apa sih ketulusan, apa sih kebenaran, apa sih keyakinan, apa sih kesungguhan hati. Nah itulah kita sebagai murid ya memang memiliki hati dan pikiran tuh seperti itu dalam 3 pintu karma kita gitu ya. Apa sih yang namanya cinta kasih, welas asih, sukacita dan batin yang seimbang ya, semua dikupas di situ ya secara detail, secara terperinci ya. Bagaimana itu master kok keteladanannya apa yang harus kita contoh gitu ya. Wah itu makanya sangat mengena ya training yang kemarin tuh, terus sharing-sharing inspirasi juga. Pokoknya semuanya luar biasa gitu bagi saya ya. Mungkin bagi Seciung Sece Mitra Bajik karena itu APL itu kepelatihan dirinya ya, mohon maaf ya kalau saya salah. Pelatihan diri kan sudah lebih maju selangkah ya. Jadi kayaknya oh iya ya saya tuh harus seperti itu gitu. Bukan hanya mengejar nilai filosofi untuk naik jenjang ya, tapi cobalah kita mau merubah ya apapun ya. Walaupun kita sudah memiliki saya nih bukan saya pribadi yang lain nih, kita ini udah bagus kok sifat-sifat kita yang ada di dalam pribadi masing-masing gitu ya, nggak masalah ya, semoga itu tetap dipertahankan ya. Tapi bagi saya itu belajar terus ya untuk merefresh kembali ya hati, pikiran dan batin saya untuk supaya lebih lebih maju ya, lebih maju pelatihan dirinya sehingga ya keteladanan dari master dan keteladanan dari para senior ya yang kemarin kita juga sudah sharing sehingga kuat bertahan sampai 20 tahun, 18 tahun. Dari junior pun pasti ada masalah ya dalam perjalanan ini ya, tentu karena mereka sudah memiliki tekad awal, kemudian karma yang mendukung ya. Ada juga karmanya sudah ada, kemudian ada tekad ya. Nah itulah yang membuat keberadaan para senior ya hingga saat ini masih kuat ya, masih bertahan
dengan kesabarannya, dengan kekuatannya, dengan ketahanannya ya. Saya pun akan berusaha terus untuk belajar, untuk mengikuti teladan ya. Ya ini yang ada di depan mata saya, Tan Livin Sesiung dengan secenya ya. Itu termasuknya junior ya. Tentunya nanti bisa sharing juga bagaimana dalam perjalanan pelatihan diri ini yang dihadapi tentunya ya berapa tahun ya setelah mereka awalnya dari Abu Putih sampai bisa jenjang komite ya, tentu nggak gampang ya, walaupun junior banyak ya, apalagi junior walaupun masih junior ya tapi ada lah ya, apalagi senior ya, gesekan pasti banyaknya luar biasa ya. Kanan ya, Pan Livin Sesiung, Ini tolong sebelum disempurnakan ya, tolong Kanan, ini dihormati ya apabila ada kata yang kurang berkenan ya. Tidak ada maksud ya untuk saling menyakiti dan mengkhianati kanen ya. Kami Sesiung, Sece kami Gunawati. Ini Sesiung, ya semua. sebelum kita masuk ke Sece Emi Agnes Martorejo, saya coba tanggapi sedikit dulu ya Sesiung Sece ya. Saya tanggapi Sece Gunawati dulu ya. Ini kebetulan saya sering dikirimi kata-kata bijaksana, jadi terkadang saya hafal juga jadinya. Sece Gunawati saya rasa ya, jika Sece mencari kemana-mana, termasuk ke peramal, termasuk cari pacar ganteng atau yang lainnya ya, namun tidak dapat menemukan apa yang Sece Gunawati cari itu ada sebabnya Sece. Itu karena apa yang Sece Gunawati cari sudah ada di dalam diri Sece Gunawati ya. Saya rasa sih itu ya. Nah, terus yang satu lagi, menurut saya, takdir untuk Sece Gunawati itu bukanlah soal kebetulan. Itu adalah soal pilihan Sece Gunawati sendiri. Itu bukan sesuatu yang Sece Gunawati tunggu-tunggu, melainkan sesuatu yang harus diraih dan yang baik. Nah, untuk Sesiung Jangka, tanggapan saya yaitu, tadi kan Sesiung kan selalu bilang beda kehidupan manusia ya, kaya, miskin, konglo, terus ada ekonomi, ada hutang ya, terus ada harta berlimpah ya, Sesiung Jangka ya. Kalau menurut saya, Sesiung Jangka berhak untuk mempercayai apapun yang Sesiung Jangka inginkan. Berhak. Tetapi Sesiung Jangka ada sesuatu yang memang harus kita ingat ya. Tidak semua yang Sesiung Jangka percayai itu adalah benar. Ya, Sesiung. Nah, Sesiung Jangka ini ada satu lagi motivasi ya. Ya, itu bukan dari saya, tapi dari teman-teman yang sering kirim ke saya juga ya. Bila mana Sesiung Jangka dikatakan berhasil dalam mengarungi kehidupan yang sangat kompleks ini ya, yang ketika Sesiung Jangka berhasil dalam hidup, ketika yang benar-benar Sesiung Jangka inginkan, ya sebenarnya adalah apa yang benar-benar Sesiung Jangka butuhkan, bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Itu menurut saya Sesiung Jangka. Silakan Sece Emi Agnes Martorejo, buka mic langsung. Silakan sharing. Apakah Sece Emi? Silakan. Apa itu? Nggak terlalu jelas kedengarannya. Silakan sharing Sece Emi, silakan. Oke. Ya, silakan Sece Emi. Selamat pagi. Apa kedengarannya? Kedengaran Sece, Kedengaran. kedengaran. Jelas sekali Kedengaran? suaranya. Kedengaran, Oh iya. kedengaran.
Iya. Oh ya, makasih. Selamat pagi. Saya dari Makassar. Selamat pagi Secong. Saya Pagi. ini baru mulai bergabung di Zoom. Saya ini masuk di eh, Yayasan Buddha Suci ini sejak tahun 2019. Dan saya merasa sangat bahagia dan saya sangat suka sekali bergabung di Yayasan Buddha Suci sebagai relawan karena kita bisa melihat dan setidaknya mengajarkan kita untuk bagaimana kita sesama kita mengasihi cinta kasih, kita melihat bagaimana Mr. Cheng yang mengajarkan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Nah, disinilah saya melihat bahwa kita ini memang masih ada yang lebih susah daripada kita. Saya betul-betul terpanggil dan saya betul-betul senang bergabung di jadi relawan Buddha Suci. Untuk sementara ini itu aja sharing saya seceh-seceh. Makasih Kak En. Mana itu? Kanan Suci Hemi. Kanan ya. Ada yang mau sharing kesan? Oh, ada nih, Rosi Feli Salim Suci. Rosi Suci, minggu kemarin saya sempat nggak bisa sebut nama karena saya punya handphone signalnya kurang. Jadi pas kemarin saya mau sebut nama Suci, saya salah sebut itu ya. Karena silakan Suci, Feli Salim, kanan. Chào an大家，感恩上人说故事，感恩师兄师姐们，感恩terlebih kepada moderator hari ini yaitu Tan Livin师兄 dan juga Hardi师兄，很感恩semua 师兄师姐们 terutama moderator hari ini dan terutama sang人。saya izin ya, izin 师兄师姐们 yang saya dapatkan kesan batinnya adalah satu kata dari gabungan satu kalimat dari gabungan dua kata. Dalam tayangan hari ini saya mendapatkan perihal Garuka Karma. Garuka Karma itu adalah suatu perbuatan karma yang berat berdampak kuat. Jadi di sini dalam kedua tayangan hari ini ada pesan pembelajaran mengenai bagaimana yang termasuk memecah belah sangha maupun secara sengaja maupun tak sengaja yang dapat termasuk melukai Buddha hingga berdarah. Karena dua hal ini termasuk Garuka Karma. Di dalam tayangan hari ini terdapat memecah belah sangha, yaitu atas karma yang dibangkitkan dari tindakan maupun sebelum menjadi tindakan, tentunya melalui proses pemikiran, ucapan, kemudian terwujud dari tindakan melakukan hal tersebut. Karena tercemar adanya iri hati dan turunannya, misalnya karena ternoda akan ketamakan untuk meraih jabatan, misalnya kekuasaan, keduniawian, dan semua turunan yang tergolong noda-noda batin, kebodohan batin, dan menjadi kebencian. Jadi saya mengucapkan ini, menyampaikan kesan batin ini juga sebagai pengingat juga buat saya, gitu, agar tetap waspada. Kemudian melukai Buddha hingga berdarah. Jadi di tayangan hari ini ada disampaikan, izin ya, perihal mengolok-ngolok, mempermainkan
atau menjadi penguji coba yang berlebihan. Karena di sini juga ada disampaikan mengenai sada paributta, yaitu menghormati setiap insan bagaikan menghormati Buddha. Jadi, memahami benar bahwa sejatinya ada benih Buddha di dalam setiap diri makhluk insan-insan yang hidup terutama. Jadi, jika melakukan itu dengan pemahaman yang benar, tentu akan memahami. Kemudian, yang saya dapatkan di sini adalah perihal ada pelaku dan penerima. Ada pembuat dan penerimanya. Jadi kedua belah pihak yang sama-sama mungkin sedang atau dapat terluka maupun melukai dirinya sendiri tanpa disadari. Karena belum memahami benar jalannya hukum sebab akibat yang halus sedang terjalin atau bekerja. Ini perihal niat yang keluar, jalinan jodoh apa yang dirajut, jalinan jodoh buruk atau sebaliknya jalinan jodoh baik. Jalinan jodoh buruk membawa ada yang tidak harmonis. Jalinan jodoh baik membawa kepada keharmonisan. Jadi perihal benar-benar atau waspada merenungkan ke dalam diri. Apakah ada pernah, jadi ini lebih ke introspeksi ke dalam diri. Apakah ada pernah menabur benih-benih seperti itu? Kemudian dalam tayangan hari ini, saya mendapatkan Hyang Buddha, Sangren, begitu berusaha memikirkan cara dengan kebijaksanaannya, welas asihnya agar semua makhluk atau semua anak-anaknya, semua murid-muridnya menuju ke arah yang benar, yang membawa kepada kebahagiaan untuk diri mereka sendiri juga. Di sini yang saya dapatkan adalah perihal tidak mengabaikan, bahkan dikatakan hanya satu kesalahan kecil yang disengaja atau tidak disengaja karena dorongan tabiat buruk, dikatakan hendaknya berusaha mengintrospeksi dan berusaha tidak melanjutkannya dan berubah, bertobat. Kemudian di sini yang saya dapatkan adalah perihal arah, apakah sudah benar merenungkan baik-baik, apakah tidak terkotori niatnya yang bangkit tersebut karena ada bergabung noda-noda batin. Kemudian di sini seperti yang Sejeman telah berbagi bahwa mengajak kita semua, memotivasi kita semua di sini adalah satu keluarga hendaknya mengasihi diri dan orang lain. Mengasihi diri dan orang lain. Sehingga di sini dikatakan melebur, bahkan dikatakan kita melebur di tengah masyarakat. Tetapi tentunya sebelum melebur di tengah masyarakat, tentunya kita perlu saling menjaga, bukan mengkotak-kotakkan diri. Apalagi dalam wadah komunitas pelatihan diri yang untuk sebenarnya meninggalkan keduniawian. Jadi perihal ramalan yang saya pahami adalah tidak terlepas dari adanya hukum sebab akibat yang bekerja. Jadi maka sebablah yang perlu
diperhatikan dari 3 pintu tersebut, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kanan Kaca. Kanan Rosi Feli Salim ya. Dari sebablah itu pintu utamanya ya. Izinkan saya tanggapi sedikit ya. Kalau menurut saya Rosi Salim itu sangat teliti ya dan sangat berkomitmen ya, ingin masuk suci, melatih diri berbuat sesuatu untuk seluruh makhluk hidup. Menurut saya Suci Rosi Salim mungkin boleh tentukan apa yang Suci Rosi inginkan. Terus tentukan apa yang bersedia Suci Rosi korbankan untuk itu. Korbankan itu artinya untuk yang hal yang tidak berguna ya. Waktu misalkan shopping-shopping ya, waktu untuk gosip-gosip, nah itu korbankan itu. Dan tetapkanlah prioritas Suci Rosi dan mulailah bekerja, bertindak. Seterusnya, yang sering kita dari dengar Master juga, yaitu setiap pencapaian yang telah kita capai, yang telah kita dapat, besar atau kecil, itu berawal dari pikiran kita sendiri. Ini mindset kita yang mengatur. Saya rasa kalau ini semua orang setuju ya, karena Master juga bicara begitu. Selanjutnya, kalau menurut saya, jangan arahkan perhatian Rosi pada apa yang orang lain lakukan. Karena yang orang lain lakukan belum tentu fit untuk atau cocok untuk suci. Atau yang orang lain gagal lakukan. Jangan kita menaruh perhatian ke arah sana. Tapi kita boleh ambil kebijaksanaannya dari hal yang tidak baik tersebut supaya kita tidak terjerumus. Yang menurut saya yang harus kita arahkan suci Rosi Feli ini arahkan adalah perhatian Suci pada apa yang akan Suci lakukan dan apa yang Suci Rosi Feli Salim gagal lakukan. Nah, dari situ kita perbaiki. Nah, ini bukan kata saya, itu kata Buddha Gautama. Kita punya pandangan kita yang tertinggi yang kita junjung, yaitu Sang Buddha Gautama. Buddha Gautama juga seorang manusia ya sebelumnya ya. Nah, untuk selanjutnya, ada yang mau sharing Suci ya? Ini baru jam 8 loh. Kalau nggak ada, saya nanti cerita lagi panjang lebar. Suci silakan sharing. Susyung Hardi, mau beri tanggapan sedikit, Susyung? Saya malahan justru ingin sekali menyapa Susyung kalau boleh. Oh, Susyung. Saya perasaan kemarin beliau ada ke Jakarta nggak ya? Susyung, selamat pagi Syung, boleh saya sapa sebentar? Apa kabar Anda? Sambil menunggu yang sharing ya, Syung Tanifin boleh ya? Boleh. Kita dengan sangat senang hati ya menunggu Dharma dari Susyung Suceng. Halo Syung Suceng, apakah Anda ada waktu untuk buka mic sebentar? Mungkin lagi kerja juga sih. Bapak saya hanya penasaran, ada nggak semalam beliau, Syung Tanifin, ada kelihatan nggak? Ke Jakarta nggak? Ada yang resen nih, mungkin Charlie Susyung dulu ya, sambil menunggu Susyung Suceng ya. Iya, silakan. Ya, silakan Susyung Charlie. Ya, selamat pagi Susyung. Pagi. Ya, suaranya jelas ya? Jelas, sangat jelas. Ya, kanan ya, ke Kanan. Tim Fasyang. Ya. Kanan Susyung Rifin, kanan Susyung Hardi. Ya, saya mau sharing ini aja sih Susyung. Ya, yang kita dapat di training selama 2 hari ya, 4-in-1 ya. Poin pentingnya yang saya dapat ya just do it. Ya lakukan saja. Terus dari para senior, relawan junior kan ada yang menyampaikan kesan batinnya di depan ya, di waktu pada saat training. Nah itu sebenarnya adalah untuk memotivasi kita, para relawan suci ya. Mungkin juga termasuk saya juga melihat, wah saya harus bekerja yang lebih baik lagi, mungkin harus ada kontribusi kita yang lebih, kalau saya lihat kan beberapa relawan yang sharing
rata-rata di depan bagus-bagus ya, punya kisah, punya cerita masing-masing. Ya, menurut saya setiap relawan pasti punya kontribusi yang baik untuk Seci ya. Tinggal tunggu jalinan jodoh dan waktunya saja kapan harus tampil di depan. Ya, jadi yang saya dapat kemarin kesannya adalah ketika kita dapat ladang berkah untuk apapun itu, baik tugas di Seci maupun tanggung jawab, ya kita ya lakukan saja, just do it gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita paham di Seci bahwa di Seci itu bukan hanya berbuat baik, garis besarnya adalah kita mau belajar. Ya kalau kita bilang mau belajar ya, saya melihat secara umum, secara garis besar, kalau kita kaitkan dengan belajar, dari kecil kita belajar ya. Belajar berjalan, belajar berbicara, merangkap jalan berbicara. Ketika kita usia remaja juga kita belajar. Ketika usia tua pun juga kita belajar. Jadi belajar ini memang tidak ada kata pensiunnya atau stop ya. Belajar ya belajar apa? Belajar untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Belajar memperbaiki hal-hal yang lebih baik lah. Makanya panutan kita ke Master Cheng Yen sebenarnya kalau kita lihat apa yang diajarkan Master ketika kita berkegiatan pun sebenarnya teori-teorinya sudah dikasih sama Master ya, seperti berpuas diri, bersyukur, terus toleransi, berpengertian ya. 4 sub Seci itu memang sudah Master udah racik lah ramuannya. Tinggal kita sebagai relawan yang menjalankannya seperti apa ya. Makanya kalau tadi kan ada Seci Rosi bilang ya terkait Garuka Karma ya. Yang seingat saya ya saya kaitkan juga ya. Kalau Garuka Karma itu ada kusala Garuka Karma kalau saya nggak salah ingat, yaitu perbuatan baik yang berat. Kalau aku salah, Garuka Karma itu yang perbuatan yang buruk ya. Ya seperti membunuh ya, membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai Buddha, memecah belah sangha. Ya saya tertarik dengan kata-kata memecah belah sangha ya. Maksudnya sangha di sini juga kita juga sebagai relawan juga ketika kita mengucapkan tutur kata yang tidak baik, akhirnya sesama relawan terjadi konflik, itu juga merupakan memecah belah ya. Tapi memecah belahnya bukan memecah belah sangha ya. Ya memecah belah antara kita ya. Makanya dengan kita berkegiatan, dengan belajar banyak dari Dharma Master ya, semoga kita bijaksananya makin bertambah. Itu aja kali sharing saya. Ya jadi poin utama dari 2 hari training yang saya dapatkan adalah just do it, lakukan saja. Dan untuk apa kita Seci, untuk apa kita ada di Seci adalah untuk kita belajar. Nah belajar ini tidak ada kata stop, tidak ada kata pensiun, sampai kapanpun kita belajar. Itu aja Kanan Sesyong. Kanan Sesyong Charlie, Kanan itu benar ya. Semangat juang ya Sesyong. Nah ini silakan kita lanjut ke Sesyong Joni ya. Silakan Sesyong Joni dari Tangerang, silakan sharing. Kanan Sesyong. Ya, kanan ya. Kami Sesyong hari Sesyong kanan ya sangat suatu Sesyong saya udah di Jakarta Barat 2 sih, bukan di Tangerang lagi. Iya, nggak apa-apa. Itu sih. Oke, kalau ini ya tentang cerita si bijak dan si bodoh ya. Jadi saya ada ingat satu ungkapan ya. Kan ada disebut ya. Orang bijak akan merasa dirinya bodoh, tapi orang bodoh selalu merasa dirinya paling bijak, seperti itu. Ya, jadi ini ada 2 gambaran posisi ya, kondisi ya. Nah ini cerita yang tadi yang saya lihat, ini kan ada diceritakan kan 2 kelompok rusa ya. Jadi yang si Lakana sama Laka ya kalau nggak salah ya. Nah ini kan 2 kelompok.
Nah, ini saya juga sama. Jadi saya ingat juga sama sebenarnya kalau bicara kelompok ya sama ya, mungkin seperti kita di komunitas ya. Kan ada apa? Ada Heci, ada Huai, ada Shelly seperti itu. Nah, yang tadi yang seperti si Lakana itu dia memimpin dengan kebijaksanaan, perhatian penuh ya yang tadi saya rasakan sangat perhatian penuh. Jadi di mana dia cari tahu nih pemburunya lagi berada di mana perangkap-perangkap itu dipasang. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, jadi itulah sehingga dia kan bisa membawa kelompoknya ya pulang dengan semuanya aman dan sentosa kembali. Beda dengan Laka ya, yang apa itu istilah kata itu mungkin tadi ya dengan dengan taunya hanya berlari ya kan dan untuk secepatnya sampai istilahnya hantam kromo aja ya gitu ya. Nah, akhirnya malah ternyata dia sendiri yang sampai seperti itu. Nah, ini saya pikir ya, jadi seperti training kemarin juga sering juga kita ada dengar yang ini ya, ada tentang juga pendampingan. Ya, pendampingan juga ya tadi kan ada beberapa juga yang tadi saya sebutkan juga ya, beberapa masalah humanis dan sebagainya. Jadi saya pikir pendampingan ini dan perhatian kepada anggota ini juga sangat penting. Ya, jadi makanya sebenarnya kan ada beberapa bagian kenapa ada namanya Heci Huai Sheli. Jadi bagiannya tentu ini pasti kan udah beda orang ya, beda orang pasti juga harusnya beda tanggung jawab sih sebenarnya. Nah, seperti mungkin di Sheli ya, itu sebenarnya kan harus memberikan perhatian ya kepada mungkin relawan yang kondisinya mungkin ada masalah, yang mendampingi relawan di saat suka ataupun duka seperti itu. Jadi, nah bicara kemarin trainingnya, di Tangerang ada 20 ya, ada 20 relawan yang dilantik Abu Putih Logo. Ya, ini sih seperti ini tahun ini sih sepertinya lolos semua ya. Biasanya kalau yang kita targetkan misalnya 25, biasanya yang lolos itu bisa paling 21, 20. Tapi sepertinya kali ini lolos semua ya. Oke, saya mau ceritakan ada satu sesiung ya. Ini satu sesiung ini dia sudah 3 tahun ya. Mungkin udah hampir masuk ke 4 tahun ya, dia menjadi Abu Putih. Sebenarnya sesiung ini dia sangat rajin ya. Rajin itu dan dia sudah pensiun jadi dia bebas ya. Jadi hari biasa pun kadang dia bisa ikut kegiatan keluar, terutama pada saat logistik ya kan sering tuh pasang bangku atau apa di saat hari Jumat dan sebagainya gitu loh. Filosofinya bagus ya, dia ikut bedah buku dan juga ini ya juga mau sharing juga, istilah kata mau belajar juga lah. Ya kan, kemudian bedah buku tuh bukan online dan offline ya, karena kita di Tangerang juga sudah ada offline-nya ya sampai 5 kali offline-nya. Ya, kemudian amal juga dia ikut karena dia tim amal. Humanis bagus gitu loh, sopan dan itu dari cara bicara dan sebagainya. Nah, yang menjadi kendala hanya satu, yaitu donatur. Ya, dia ada kendala di donatur. Nah, dia cerita karena pada saat waktu di awal ya, saat dia masuk ikut bantu di Waisak, dia ternyata foto di dekat Rupang. Kemudian dia sebarkanlah mungkin ya ke temennya atau WA grup teman-temannya gitu loh. Nah, kemudian teman-temannya itu semua mengira dia itu sudah berubah keyakinan seperti itu. Nah, disitulah yang akhirnya membuat dia terkendala untuk menggalang dana. Ya, jadi ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi inilah yang membuat itu ya. Padahal sebenarnya mungkin ya 2 tahun lalu itu sebenarnya dia udah bisa ke Abu Putih Logo seperti itu. Nah, jadi pernah satu kali ada satu senior ya yang pernah bertanya ke saya gitu. Siung gimana kalau kita oper donatur lah kasih dia bantu dia seperti itu. Nah saya bilang
Jangan, karena ingat, kita sebagai relawan harus punya cenchen jingse. Ya, kemarin juga kata-kata ini di training ada ya, banyak disebut ya. Kita harus punya kebenaran seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya biarlah dia dengan upaya dia sendiri. Tapi yang penting kita harus kasih tahu dia caranya, tipsnya seperti apa, ya, jalannya bagaimana, teknisnya seperti apa. Kita harus kasih motivasi kepada dia gitu loh. Jadi jangan dengan cara yang simpel seperti itu. Ya, nah, kenapa? Karena berharap ya, kalaupun dia nanti naik, itu adalah upaya dia sendiri, ya kan? Jadi dia bisa istilah kata dengan bangga dia akan bertepuk dada sendiri gitu loh. Ini semua adalah jeripaya dia. Ya, nah kemarin ketemu ya dia sangat kangen ya, dia sangat kangen dia sangat senang lah ya. Nah, pernah satu kali itu waktu bulan lalu ya saya juga ada ikut ya bedah buku di komunitas Shelly dia kembali ya. Nah, jadi pada saat acara belum mulai, dia, ketemu dia ngobrol. Nah, dia ada bilang, wah Sesiung, sekarang merasa kehilangan ya. Saya bilang kehilangan apa? Toh tinggal, kan ini juga sering-sering ketemu, dia bilang, kehilangan sekarang nggak ada ocehan Sesiung, dia bilang. Dulu Sesiung kalau kadang kayak lihat saya dia lihat dari atas ke bawah sampai kaos kaki pun Sesiung sering ingetin saya dan sebagainya, dia bilang. Tapi sekarang ya udah nggak ada gitu. Saya bilang loh, kan bukannya lebih bagus sekarang nggak ada lagi yang istilah kata yang mungkin sering kasih tahu ya kan atau ini. Tapi dia bilang ya itulah kita butuh Sesiung, dia bilang yang kayak gituan gitu loh. Ya jadi saya pikir seperti yang ini ya kalau kita di Seci ya seperti yang kemarin Sesiung Ati juga sampaikan kan, pendampingan. Ya, jadi memang pendampingan itu yang sangat penting ya, perhatian dan pendampingan kepada terutama relawan. Nah, jadi ada juga ya saya pernah dengar ada satu kondisi ya. Ini di mana bahkan ada yang sampai Abu Putih sampai nggak mau datang lagi. Tapi ini bukan terjadi di Tangerang ya, ada satu komunitas ya. Nggak terjadi kenapa? Karena diomelin sama komite. Nah, ini juga hati-hati ya sebenarnya. Jadi komite itu kita juga harus hati-hati terhadap terhadap relawan gitu loh. Apalagi kadang kita belum pahami orang tersebut gitu loh. Ya. Jadi Abu Putih itu kan adalah masa pengenalan Seci. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Kalau kita maupun sampaikan atau ngomongin ke dia, kita ya ngomonginlah dengan pelan-pelan dan dengan kasih arahan. Jadi bukan dengan penekanan seperti itu gitu loh. Ya jadi inilah jangan kita juga kadang misalnya kita udah senior, misalnya kita udah komite loh, ya kan? Kamu nggak benar, jangan seperti itu gitu. Ya jadi ini kita juga harus bisa memahami dan memahami kondisi orang berbeda-beda. Kan ada yang penyerapannya cepat, ada yang penyerapannya lama. Kita kadang ada yang diomongkan satu kali dia langsung udah mulai nyerap. Tapi ada yang kadang sampai butuh berkali-kali. Nah, itulah ladang pelatihan diri kita kan sebenarnya. Itu aja sih ya kanan ya. Ya. Kanan Sesiung Joni. Ya, itu benar lah. Sesiung juga salah satu kita punya contoh di Sesiung. Kita ngomong jujur aja ya. Semua juga Sesiung lakukan itu. Kalau boleh dibilang role model kita Sesiung. Tegas, disiplin, tepat waktu, dan semua dilakukan. Kita bangga Siung gitu. Kanan loh Sesiung Joni loh. Nah, ini kalau ada yang mau sharing lagi nggak? Kita tunggu nih. Ya, tapi sebenarnya Siung Joni tadi maaf, Siung nggak di Tangerang sekarang di mana ya? Supaya kita nggak mau bilang Tangerang. JB2, Kosambi Siung. JB, Jakarta Barat? Ya, JB2 ya. Oke. JB2 ya. Ya, Jakarta Barat 2, Siung Tanifin, sorry saya mau tambahin sedikit ya. Jadi seperti yang kemarin di sharing ya, itu juga yang Laus itu memang sih
Saya pikir ya kita di SECI, nah makanya kita sudah menjadi komite. Seharusnya kita itu adalah memberikan keteladanan ya. Jadi bukan dengan perintah-perintah sih harusnya. Misalnya contoh ya, ya itulah kemarin kan ada ya beberapa sharing sesiung itu. Nah saya juga belajar sih, ya kan. Kadang kita harus memberi contoh. Ayo jadi kita angkat bersama. Jangan kamu angkat ya, kau sana kamu angkat. Jangan seperti itu. Kita memberikan contoh gitu loh. Karena dengan apa ya, dengan contoh orang akan visual orang akan lebih gampang melihat dibandingkan dengan kata-kata gitu loh. Orang akan lebih nurut sih seperti itu. Itu aja sih kan. Kanan ya. Ada yang mau sharing silakan langsung buka mic, jadi kita nggak nunggu, nggak manggil-manggil. Baik, Sesiung sih. Kalau nggak ada, mungkin saya beri tanggapan sedikit ya ke sesiung-sesiung yang sudah sharing ya. Kalau yang kita lihat dua cerita ini yang di atas ini, menurut saya sih itu lebih ke arah metode hidup ya. Jadi metode hidup itu, Sesiung Suci, banyak hal yang akan kita pahami saat kapan. Saat ya pastinya kita masih hidup, Sesiung Suci. Saat hidup, kita ini bersaing dengan siapapun. Tapi kalau kita berpikir lagi, kalau kita bersaing, ini di Suci nggak ada saingan ya, Sesiung Suci ya. Mau AP, APL, komite itu semua sama saja, Sesiung Suci. Tidak ada saingan, tidak ada siapapun lebih keren. Kalau kita merasa itu suatu saingan kayak perlombaan, untuk mencapai menjadi komite, ya, itu akan membuat diri kita sendiri sangat menderita, Sesiung Suci. Contoh, kita di Suci, relawan ya, kan orang sangat banyak ya. Kalau kita nih tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang, maka diam adalah pilihan terbaik, seperti awal saya tadi bilang itu. Pandangan itu pasti berbeda. Orang begitu banyak, jangankan orang ribuan ya. Dalam satu keluarga, suami istri sekarang pandangan itu berbeda. Dan saya rasa itu tidak perlu diperdebatkan, Sesiung Suci. Bahwa si A itu komite nyuruh ini, si A, B ini, si C ini begini-begini. Enggak. Itu akan membuat kita susah. Setiap orang, setiap insan, Sesiung Suci yang ada di grup ini, memiliki cara hidupnya masing-masing. Kita hanya berbeda pandangan, seperti tadi Sesiung Joni, Sesiung Charlie, Sesiung Rosi, Sesiung Emi, Sesiung Gunawati, Sesiung Jangka. Kita ini semua hanya beda pandangan. Di antara pandangan kita, Sesiung Suci, itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Bahkan saya dengan Suci saya juga beda pandangan. Nggak mungkin bisa satu, kenapa? Karena otak saya ada di sini, pikiran otak Suci saya ada di Suci. Jadi kita itu nggak mungkin satu pandangan, kecuali disamakan demi kepentingan bersama, ya kan? Apalagi di Suci kan? Kita hanya perlu untuk menyesuaikan diri. Jadi tidak perlu dipaksakan ya. Nah, biarkanlah orang lain menjadi orang lain. Biarkanlah diri Sesiung Suci menjadi diri Sesiung Suci sebenarnya. Nah, kalau menurut saya lagi, orang kan banyak pikir ya, saya punya, tadi yang pertama kita bilang ramalan ya, nanti punya pacar, punya suami, punya anak, punya ini, punya itu ya, segalanya ya. Kalau menurut saya nih, Sesiung Suci, nggak setuju nggak apa-apa ya. Tanggapan saya dari ajaran master ya. Hidup adalah perjalanan sunyi menuju pengembangan diri. Nah, jadi menurut saya hidup adalah perjalanan sunyi menuju pengembangan diri. Coba kita pikirkan. Setelah masing-masing yang punya keluarga, anak menikah, itu menikah, mereka punya anak lagi, tinggal siapa? Tinggal kita sendiri yang harus menjalani kehidupan kita. Contoh yang paling gampang. Kalau sakit, nggak mungkin sakit ini bisa dipindahkan. Ya kita harus jalani lagi kehidupan kita, yaitu ke rumah sakit, ke dokter, makan obat. Tidak mungkin pasangan kita bisa menggantikan kita makan obat untuk kesembuhan diri kita. Nggak mungkin, itu omong kosong. Nggak mungkin kita punya pasangan yang paling dekat aja bisa menggantikan kita
masuk ke rumah sakit operasi. Itu nggak mungkin. Jadi hidup adalah perjalanan sunyi menuju pengembangan diri sendiri. Tidak perlu menganggap semuanya terlalu serius. Tidak perlu menganggap semuanya harus sempurna, Sesyong Sece. Juga tidak perlu menjelaskan ke semua orang bahwa saya ini begini loh, saya ini begitu. Nah, jadi saya ini, menurut saya begini, maka ini harus benar begini. Nggak perlu Sesyong Sece. Kita tidak perlu menjelaskan kepada semua orang. Kita hanya perlu diam-diam melatih diri. Oh iya, saya harus beda nih, saya harus begini aja yang lebih baik untuk semua orang, terutama di satu komunitas yang sangat besar. Nah, seterusnya, bila mana Sesyong Sece memenangkan perdebatan, kayak contoh kemarin kita pelatihan 4-in-1, kan banyaklah orang ide-ide, ini mulutnya nggak bisa ditutup, mulutnya itu semua banyak ya, pasti banyak ide. Nanti ada satu datang bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya. Bila mana Sesyong Sece memenangkan perdebatan, seperti contoh kemarin pelaksanaan acara 4-in-1 itu ada konsekuensinya Sesyong Sece. Maka Sesyong Sece kemungkinan juga akan kehilangan suasana hati yang tenang. Ini basic loh ya. Sesyong Sece ini menang nih, berdebat nih. Ya, oke, dipaksakan ikut dengan cara Sesyong Sece. Yang pasti nomor satu, suasana hati Sesyong Sece itu akan kehilangan ketenangan. Bila mana Sesyong Sece terobsesi dengan materi alias uang, itu juga pasti ada hubungannya ya, ekonomi ya, seperti yang tadi Sesyong Jangka bilang. Maka Sesyong Sece sudah menjebak diri sendiri ke dalam kubangan lumpur. Masuk makin dalam, makin dalam, makin dalam, nggak bisa naik. Kita di sini melatih disiplin diri. Dan ini adalah jalan terbaik untuk kita sebagai orang yang menuju kebijaksanaan. Seterusnya, yang diinginkan nih oleh master juga ya, sering dinasihati, lepaskan argumen. Jangan berdebat dengan orang lain. Jangan berdebat soal menang atau kalah dalam segala hal, apalagi satu hal acara untuk kepentingan bersama. Ketika Sesyong Sece memiliki pikiran yang terbuka, maka jalan akan dengan sendirinya menjadi mulus dan lancar. Kanan Sesyong Sece, kanan. Silakan, ada yang mau sharing? Silakan. Kanan Sece Gunawati, kanan Sesyong Joni, kanan. Ada yang mau sharing, silakan. Kanan Sesyong Charlie juga. Kanan. Mungkin yang kemarin dilantik jadi APL, ada yang mau sharing? Saya rasa sih ada ya. Ada satu keluarga besar kita yang luar biasa loh. Dia dan mulai dari Sece-nya udah jadi komite, terus menantunya juga komite ya. Itu sampai bahkan dia sendiri dengan anak laki-lakinya berdua naik ke atas panggung dilantik jadi APL. Nah, kalau bisa memang kita tunggu dia punya sharing ya, tapi sepertinya Sesyong kita ini sibuk ya. Nah, Sesyong kalau ada masuk ke ini, ada masuk ke Sinfas yang ini, silakan langsung buka mic ya. Jadi kita tunggu ya, Sesyong ya. Silakan Sesyong Sece. Selamat pagi, Sesyong. Selamat pagi, Sece Yeni Liao ya. Ya, pagi, Sesyong. Sesyong Tanlipin, Sesyong. Hardi, Sesyong. Cawan, Sesyong Suceman. Sesyong ini mau berbagi sedikit pengalaman pribadi ya, Sesyong. Silakan. Saya kan mulai bukan aktif lah, mengikutin aja itu sejak
tahun 2019 di Jambi ini. Cuman dulu kan saya tinggalnya daerah jauh, 4 jam dari kota Jambi. Jadi kalau tiap ke Jambi, karena usaha saya bengkel, tiap mau ke Jambi misalnya mau belanja untuk isi bengkel, sekalian saya bawa celengan. Nah, cuman setor celengan ke Pak kantor di Pasar Rawasari, sudah tuh saya langsung belanja jam 9 bisa store, langsung belanja, isi bengkel, langsung sorenya berangkat lagi. Itu tahun 2019, 2020 saya belum aktif. Nah, di tahun 2022 saya baru mulai aktif di kegiatan suci, ikut pelatihan kan. Nah, yang saya ingin tekankan selama saya ikut di kegiatan suci, nah 2022 saya baru mulai bikin ID name tag itu. Nah, eh, dari abu putih, karena waktu itu Yeni Lau nggak ngerti ada misalnya dicatat jam absen sekian-sekian, nggak mikir ke situ. Cuma berkegiatan di depo dulu Sabtu, setiap Sabtu aja. Nah, itu kita berkegiatan seperti biasa. Nah, semakin lama kita berkegiatan, sudah tuh kita kan pasti bertemu dengan bermacam dan beragam sifat dan karakter relawan gitu. Awalnya kita mungkin bisa kesel, bisa emosi gitu. Udah kita kerjakan benar masih dikatakan salah gitu. Oh, ternyata kita berpikir gini sih, Syong. Oh, kita ikutin aja apa yang diarahkan gitu. Kita ikutin gitu. Nah, sesudah masuk ke APL, makin banyak kita pengalaman di pribadi. Waktu itu saya sudah kenapa nggak bisa aktif ke Seci karena bengkel kebetulan waktu itu kan kita masih ada kongsi dengan saudara, udah tuh pecah kongsi, udah pecah kongsi kan otomatis kita nggak ada beban dong. Kalau masih kongsi kan kita beban, oh ini harus tanggung jawab begini, kita harus jalankan bengkel ini gimana gitu karena ini bukan punya pribadi gitu loh karena kongsi. Nah, sesudah pecah kongsi itu saya jalankan 2 tahun dan sudah ada istilahnya udah ada hasil lah gitu kan dan lagi kebetulan anakku juga bisa ikut bantu. Nah, saya bisa sering ke Jambi gitu. Walaupun saya atur gini Sesyong. Misalnya sekarang kan kegiatan depo tuh Selasa, Kamis, Sabtu saya atur. Misalnya Selasa berarti Selasa dari Sabtu saya habis depo, saya bisa langsung berangkat ke daerah saya itu perjalanan 45 jam lah. Nah, nanti Selasa pagi saya berangkat dari sana karena depo kan buka jam 1. Kebetulan saya PIC-nya, jadi saya bisa eh, berkegiatan lagi di depo. Nah, terus itu kita sambung lagi Syong ya, sorry putus-putus. Ke APL, saya kemudian bisa masuk ke Cakom Syong. Nah, di saat Cakom itu Syong, ternyata kita ini pengujiannya itu semakin berat, Syong. Kenapa saya katakan berat? Beragam masukan atau beragam omongan yang negatif itu tetap kadang-kadang bikin kita pingin mundur, Syong. Tapi saya pikir master aja walaupun gimana dia tetap bertekad maju nggak mundur gitu. Mudah-mudahan saya bisa. Ternyata saya bisa gitu. Walaupun banyak omongan negatif apa gimana cuma ngejar jenjang lah apa cari perhatian lah gini-gini saya tetap. Nah, ternyata selama saya berkegiatan di Depok itu kita ada loh, Syong, misalnya masuk relawan baru, kita nggak bisa langsung tekankan, oh Sesyong kau harus begini, begini, peraturannya begini. Ternyata Syong bisa membuat calon relawan tersebut mundur, Syong. Nah, saya kemudian berpikir, oh ya ternyata saya nggak boleh begitu ya. Kita kasih kuanhoi dan perhatian itu memang betul harus sesuai dengan karakter awal mereka, karena mereka kan belum paham di Seci. Jadi kita nggak bisa tekankan, lu pakaian harus begini. Eh, Awal mereka masuk, tapi lama-lama kita kasih contoh, Cie lihat loh Cie, aku pakai celana hitam misalnya kan, atau bukan hari Sabtu kita berkegiatan itu boleh pakaian bebas, tapi celana yang sopan, yang panjang, Cie kan enak berkegiatan kita mau angkat barang pun enak. Ternyata lebih diterima dengan cara
kita contohkan diri kita sendiri daripada kita negur secara langsung, Syong. Bikin mereka tersinggung. Nah, mungkin bisa juga. Nah, contoh kemarin kami baru lakukan sosialisasi relawan kan. Terus ada Sece kan namanya baru sosialisasi, berarti kan calon relawan, Syong. Dia belum ngerti duduk kaki ditumpuk apa gimana. Itu pengen mulut nih negor, Syong. Tapi gimana ya? Rasanya, oh, kita yang berseragam lah, contoh dulu kaki gimana ini. Udah duduk dia agak lama baru, coba lihat duduk kayak gini lebih enak loh daripada kaki angkat gitu. Nanti kalau kesandung yang lewat kejatuh juga, yang sandung juga bisa jatuh loh. Ternyata bisa dia terima dengan senyum. Nah, jadi intinya kita Kuan Hoi atau jadi pemerhati itu nggak harus langsung kita tekanan peraturan suci harus begini, harus begitu. Jadi dengan cara terampil kita, jadi mereka itu bisa nerima dengan tanpa harus rasa tersinggung. Mana tahu kita tegurnya secara langsung, misalnya, Suce, kaki nggak boleh begitu, nggak boleh begini, duduk harus begini. Mungkin besoknya dia nggak datang lagi di kegiatan suci. Nah, itu aja Sesyong. Maaf kalau ada salah kata dan kalau ada kekurangan tolong ditambah dan disempurnakan, Syong. Kan Sesyong. Ya, baik. Ini Jambi ya. Ya. Karena sharingannya, pengalaman pribadinya sebagai Sece, berarti udah komite sekarang Sece ya? Iya, Syong. Masih harus banyak belajar, Syong. Karena sekarang juga belajar untuk bersabar. Terus belajar kalau kita mendengar omongan sesuatu, kita nggak perlu pergi cari pembenaran, Syong. Dengan diam, itu adalah emas. Kenapa, Syong? Di saat kita lagi kesel, kalau kita cari pembenaran, ujung-ujungnya kita akan ribut, Syong. Dan lagi jadi karma buruk kita. Nah, itu sih, Syong. Makanya selama ini saya kalau berkegiatan ada apapun saya diem, itu bukan berarti saya menghindar dari sesama relawan atau mitra bajik saya. Karena saya lagi mengatur hati saya, pikiran saya, emosi saya. Karena kalau saya langsung hadapin, bisa ketemu atau saya bicara, nanti saya bisa lost control, Syong. Nah, itu makanya selama ini saya walaupun gimana, nah biasa misalnya, Yeni Lau tuh nggak mau apa bergaul gini, enggak, Syong. Di saat tepat akan saya kumpul, akan saya masuk ke kelompok atau mitra bajik tersebut di mana akan saya ikutin, Syong. Tapi selama saya belum bisa ngontrol diri saya lebih baik diem, Syong. Nah, itu yang saya jalankan selama ini. Kan Ansi, Syong. Ya, benar sih yang Sece bilang ya, memang itu mungkin tindakan yang paling benar ya, yang paling tepat untuk mengatasi situasi seperti itu. Kalau kita hadapi, kita lawan, kalau kita respon, nanti nggak terkontrol. Oke, baik. Karena Sece, ini baik kita ke yang berikutnya, Sesyong M. Ridwan dulu deh ya, untuk buka mic ya. Sesyong silakan. Sesyong M. Ridwan ya, dari ya. Silakan. Selamat pagi, Sesyong Sece. Ganan Master, Ganan Sesyong Ferdi, Ganan Sesyong Pipin. Selamat sehat semuanya. Ya, mohon izin untuk sharing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin 2 hari lalu, hari Sabtu dan hari Minggu, saya mendapat berkah untuk dapat dilantik menjadi Abu Putih Logo. Setelah 12 tahun, Sesyong. Setelah 12 tahun, 2014, saya mengenal Seci 2012. Antara 2011-2012 gitu mengenal Seci. Saya memang jalan jodohnya itu baru berani ke Cengkareng, waktu itu ke Cengkareng, ke Sekolah Cita Kasih itu tahun 2014 untuk menjadi relawan kembang. Nah, akhirnya saya putuskan untuk dapat bergabung di Seci menjadi murid master, dan memang kalau yang lain-lain mungkin ya beberapa Sesyong Sece lancar itu ikut kegiatan, lancar menjadi relawan, lancar menjadi
bagian dari Seci. Tapi kalau untuk saya sendiri memang Sesiung Seci di komunitas teman-teman sudah tahu saya cukup mendapat banyak halangan dan rintangan gitu. Bahkan bahkan 3 tahun 4 tahun di Seci itu banyak yang ngejauhin karena memang lingkungan saya berada di satu komunitas yang memang berbeda latar belakang dengan Seci. Dan memang butuh waktu untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman saya yang waktu itu akhirnya menjudge atau mengkritik gitu. Karena memang kan berbeda latar belakang gitu ya, baik agama dan juga suku. Mohon maaf sebelumnya. Nah, 3 tahun 4 tahun berjalan itu saya coba menjelaskan dulu gitu, sehingga beberapa kali memang donatur agak sulit saya dapatkan. Ya, akhirnya banyak belajar dan sampai sempat untuk berpikir apakah harus naik gitu ya, harus menjadi APL gitu. Akhirnya berjalan 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan dari awal 2014 itu sampai 2025 kemarin saya selalu ikut training tuh. Jadi kalau training gitu ikut, pokoknya kalau ada apa ikut gitu, mencoba untuk ikut. Walaupun memang beberapa kegiatan akhirnya tidak ikut gitu, karena memang antara tahun 2015 sampai 17 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar, tapi mungkin kuliahnya tuh di hari Minggu, satu dalam minggu atau itu. Nah, karena kesalahan manajemen saya, akhirnya mungkin waktu terus berjalan sehingga sampai tahun 2024 kemarin ditanya lagi oleh Sece Gun dan diberi motivasi lagi oleh Secegun dan Sesung Joni dan Seceyani gitu, dan teman-teman semuanya, Eli, untuk coba kembali berpikir, kembali melihat tekad, kembali membangun tekad gitu. Dan akhirnya ya saya mencoba untuk push diri saya sendiri untuk dapat memahami di jalan sisi ini gitu. Dan sehingga ya donatur saya coba untuk saya push, coba kegiatan saya push, dan ya alhamdulillah tahun kemarin diinfokan Bismillah bisa ikut APL tahun ini gitu. Dan banyak terharu kemarin karena saya duduk dengan Sesung Frankie, teman CJB2 juga, sempat agak menangis saya gitu ya, apalagi waktu akhirnya diberikan name tag APL gitu ya. Dan waktu minggu pagi kan kata mentor boleh memakai baju APL. Kalau teman-teman mungkin pakai baju APL-nya santuy gitu ya, santai gitu. Saya sendiri Sesiong itu di WC, saya bengong hampir 2 menit, hampir 3 menit, dan menangis itu. Saya ciumin tuh baju APL itu gitu. Dan kebetulan karena saya sholat subuh, ya saya memakai baju APL itu untuk sholat juga kebetulan, untuk sholat. Jadi sebelum sholat subuh saya udah ganti baju APL dan putih, ya saya sholat, saya mengucap syukur alhamdulillah setelah 12 tahun diberikan kesempatan untuk bisa menjadi murid master yang baik, memakai baju APL. Dan ditambah lagi sukacita lagi, teman-teman di JB itu ketika memakai baju APL ya jadi mereka jadi bahagia gitu. Nah, ketika saya melihat teman-teman bahagia gitu, Sesung Yoni, Cenila, Egun, Shelly, dan Sesiung Marco gitu ya, Sesiung Hadi itu tersenyum gitu melihat saya memakai baju APL dan mengucapkan selamat, itu menjadi satu juga kebahagiaan buat saya gitu. Dan untuk APL kemarin saya banyak menulis semua materi-materinya dan kembali kepada poin-poin penting yang diajarkan oleh master tentang bagaimana filosofi dan ajaran master, karakteristik Seci, pentingnya budaya humanis, dan juga banyak inspirasi dari Sung Sece yang luar biasa sebagai narasumber atau pemateri
kemarin sangat menggugah hati saya. Dan yang terakhir adalah saya juga bersyukur saya bisa bertemu dengan teman-teman suci saya di susun suci saya yang ada di luar Jakarta ya, karena kami ada dari Sinarmas dan itu ada dari Sulawesi, dari Kalimantan gitu, dari Kalimantan, dari Medan, dan akhirnya kita sharing, tukar cerita dan banyak inspirasi buat saya sendiri gitu. Dan saya juga di sini mengucapkan terima kasih kepada Sungsuce atas kesempatannya saya boleh ikut Simpasyang dan banyak belajar dari Sungsuce semuanya, banyak inspirasi dan menguatkan tekad saya untuk menjadi murid master. Dan mohon doanya, saya tidak tahu kapan, tapi saya sangat berharap bisa bertemu dengan master dan bisa langsung mengucapkan saya sayang sama master sebagai murid. Dan luar biasa Sesyong Ridwan. Baik, Silakan. Sesyong M. Ridwansah ya. Ini saya baru pertama kali mendengar, mungkin orang lain sudah ya, kalau bagi saya pertama kali mendengar orang mencium baju apel ini. Sesyong Ridwansah, saya izinkan saya berbagi khusus untuk Sesyong. Saya ada tulis sebentar tadi. Jadi saya baca untuk Sesyong ya, khusus Sesyong nih. Mengapa angin dan badai menerpa, Master tidak mau menyerah? Mengapa mengalami penderitaan, Master masih bertahan? Mengapa tubuh kurus Master, kulit bungkus tulang, tetapi berani menantang pintu gerbang raksasa yang tidak mau terbuka? Pintu gerbang raksasa itu hati kita. Mengapa Master harus menelan kegusaran dengan diam? Mengapa kehidupan sederhana pun harus diperjuangkan dengan susah payah? Mengapa Master berani menerobos batasan takdir? Sesyong M. Ridwansah. Karena Master melihat ada setitik cahaya di hati Sesyong M. Ridwansah. Dan secara alami, Master menolak untuk tunduk demi Sesyong M. Ridwansah. Lanjut ya. Mengapa Master harus melihat ke atas saat terjatuh? Mengapa air mata Master harus mengalir ke dalam hati dan tidak boleh terlihat? Mengapa Master harus berjalan menembus kegelapan di depan? Mengapa sepasang tangan Master yang kecil bisa mendukung mimpi dan juga mengarungi perjalanan waktu? Karena seterusnya perjalanan ini tanggung jawab ada di pundak kita semua, terutama Sesyong M. Ridwansah, tanpa mempertanyakan seberapa sulit jalan yang akan ditempuh oleh Sesyong M. Ridwansah. Karena Master tidak bertanya siapa yang akan berjuang bersamanya sampai akhir hidupnya Master. Saya yakin M. Ridwansah Sesyong akan berjuang bersama Master. Karena semangat membara Master ini semata-mata untuk menegakkan tujuan tersebut. Mengapa demikian? Karena imam ada di depan dada, terutama di dada Sesyong M. Ridwansah. Karena tanggung jawab ada di pundak Master dan para murid-murid yang seterusnya akan diteruskan oleh Sesyong M. Ridwansah. Kehidupan ini akan mengguncang seluruh alam semesta. Karena Master tidak menundukkan kepala demi mempertahankan cinta kasih universal. Itu sebabnya Sesyong Sece, terutama Sesyong M. Ridwansah, harus berdiri, tidak menyerah, demi cinta kepada semua makhluk hidup. Khusus untuk Sesyong M. Ridwansah yang bersedia mencium baju saat pelantikan apel. Kangen Sesyong M. Ridwansah, saya mewakili seluruh suci di moderator, sebagai moderator di sini, Kangen Sesyong M. Ridwansah. Kangen. Silakan lanjut. Ya benar, Kangen Sesyong Ridwansah ya. Selamat datang, selamat bergabung.
selamat benar-benar menjadi master. Sesyung Jangka, maaf, Sesyung Hardi, ada Sesyung Susanto yang ingin sharing, silakan langsung Sesyung Susanto, buka mic. Sesyung ini luar biasa, dia sudah menjadi APR, dilantik bersama anak laki-lakinya yaitu Sesyung Stanley. Satu keluarga besar, itu jadi relawan semua. Saya sangat bangga dengan keluarga Sesyung Susanto. Silakan Sesyung Anggoda Susanto. Kakak Sesyung Livin sama Sesyung Hardi, kakak tim Pasiang, tim host ya. Sorry tadi saya sempat live karena saya lagi di mobil. Ini saya sharing secara singkat ya, mungkin juga waktunya. Saya pengalamannya juga nggak terlalu banyak, nggak sebanyak Tan Livin Sesyung. Saya sebenarnya ikut Seci ini barusan nggak lama di tahun 2024. Itu karena saya merasa sudah waktunya ya, kebetulan kita udah lama dan nggak begitu banyak kegiatan, jadi saya merasa harus mengisi waktu saya itu untuk melakukan yang lebih baik. Sebenarnya di Seci ini semua yang kita lakukan itu sangat bermanfaat ya, supaya mengisi kita waktu kita itu, apalagi kita melihat sekarang master juga sudah cukup berumur ya. Saya sendiri ingin menjadi murid master dan kalau bisa diberi kesempatan untuk bisa dilantik langsung oleh master. Ya, kebetulan kemarin saya dan anak saya juga sama-sama dilantik jadi APR. Mudah-mudahan tahun ke depan kita bisa dilantik jadi komite. Mungkin cukup sekian sharing pendek saya dari saya ya, semuanya Tan Livin dan Hardi Sesyung. Sesyung Susanto Anggoda. Sesyung mesti tahu ya, kita semua sangat bangga loh Sesyung loh. Saya berusaha cari Sesyung keluar karena saya bangga dengan keluarga Sesyung yang begitu harmonis, begitu saling berpegangan tangan untuk berjuang di dalam satu kehidupan yang di dunia ini yang memang nggak gampang. Satu keluarga jadi relawan dan komite. Silakan Sesyung Hardi, mungkin kita udah waktunya kuis ya. Selamat ya, congrats atas pelatihan semalam. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa lebih jauh lagi ya melaksanakan apa yang dikendaki oleh master. Oke. Baik, Sesyung Sece, kita masuk ke kuis ya Sesyung Sece karena waktunya. Kita mulai saja ya Sesyung Sece. Silakan host. Ada 6 pertanyaan. Oke. Saya nggak usah menjelaskan lagi cara menjawab ya. Kita ke pertanyaan nomor satu saja, yaitu buah karma akibat kesalahan kecil. Siapa nama Bodhisattva ketika ada orang yang menghina, memarahi, bahkan memukulnya? Beliau hanya berjalan menjauh, tetapi tetap memberi hormat kepada orang tersebut. A. Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Sadapaributta, Bodhisattva Kristi Garba, dan E. Bodhisattva Manjusri. Silakan ya, Sesyung C. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Bodhisattva Sadapaributta. Oke, pertanyaan nomor 2 ya. Silakan, Mas. Siapa nama murid Buddha yang memiliki pelatihan diri yang baik? A. Subhuti, B. Mahakasyapa, C. Ananda, D. Purna, dan E. Gavampati. Oke, jawabannya adalah C. D. Deva. Halo, Maaf. signal Ya, lost. Gavampati ya, ya, maaf. Ya. Oke, Gavampati ya, Sesyung. Angka maaf. Oke, ke pertanyaan nomor 3. Setelah meninggal, Saramanera kecil terlahir sebagai apa? A. Kambing, B. Kerbau, C. Tikus, D. Anjing, dan E. Kura-kura. Silakan, Sesyung C. Dan jawabannya adalah
B. Kerbau. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 4. Siapakah nama murid Buddha yang paling enggan menerima ajaran Buddha dan suka memecah belah sangha? Yaitu Apurna B. Purna, C. Devadatta, D. Ananda, dan E. Subhuti. Silakan Sejong. C. 3, 2, 1. Jawabannya adalah di C ya, Devadatta. Masuk ke pertanyaan nomor 5. Siapakah yang memasang banyak perangkap? A. Petani, B. Pedagang, C. Perampok, D. Sangha, dan E. Nelayan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Petani. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Siapakah yang tidak memperhatikan waktu dan arah saat membawa kawanan rusa? A. Petani, B. Lakhana, C. Raja, D. Kala, dan E. Prajurit. Jawabannya adalah D. Kala. Oke, ini terakhir ya pertanyaan dari ini kuis hari ini. Silakan Sesung Talivin. Sambil menunggu nanti siapa yang pemenangnya. Silakan Susyung C. Nah, kalau masih ada yang mau buka mic, sharing, silakan buka mic ya. Jadi kita nggak menunggu lagi. Tadi saya lihat ada Suci Emi ya. Kalau mau ada penambahan, silakan ya Suci Emi Agnes. Sambil menunggu pemenang, ada yang mau sharing, silakan buka mic. Oh, Ong Chi Wei Susyung, silakan Susyung Ong Chi Wei. Selamat pagi Tan Livin, Susiung. Ya, selamat pagi Hadi Susiung. Ya, Kak An ya. Susiung Sice Kak An. Ya, ah, tentang hari ini ya sangat kangen ya atas sharing dari teman-teman dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah melanjutkan perjalanan ya di Jalan Bodhisattva Dunia ini sehingga bisa berseragam abu putih logo pada hari ini ya sangat kangen ya. Ya pada hari ini tentang buah karma akibat kesalahan kecil ini sangat sesuatu yang mungkin sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kesalahan dilakukan oleh Sramanera kecil ini kalau kita lihat di 5 sila ataupun di 10 sila, itu mungkin kita lihat apa termasuk di pelanggaran sila yang mana. Ya, namun dengan kesalahan sekecil itu membuat buah karma yang begitu panjang ya, 500 kehidupan kemudian baru kembali mengenal. Ya, sehingga dengan demikian apabila kita melakukan pelanggaran kesalahan yang besar, ya, yang berarti ini kan kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang besar yang ada di 5 sila atau 10 sila, ya maka kita tentu tahu bagaimana juga kita bukan tahu ya maksudnya kita bisa memikirkan juga apa akibatnya. Namun tentang prinsip kebenaran sejati ini ada yang kita bisa lihat langsung hasilnya, ada sesuatu yang kita bukan mungkin kita tidak bisa melihat hasil di kemudian hari di kehidupannya karena tingkat kebijaksanaan kita dan tingkat pengetahuan kita tidak bisa menembus hal tersebut. Ya, oleh sebab itulah di dalam berhubungan dengan manusia, benda dan lain-lainnya ya selalu ada dalam pikiran diri kita atas bahwa seseorang ini melakukan kesalahan, ya dia salah melakukan ini. Nah, selama kita kita tahu bahwa kesalahan itu juga bersifat relatif ya, karena kesalahan itu ada yang melanggar kepada kebenaran yang relatif, juga ada kesalahan yang melanggar kepada kebenaran yang sejati. Ya, namun dalam kehidupan kita sehari-hari umumnya adalah kesalahan-kesalahan bersifat relatif. Yang muncul dari mana? Apakah dari pikiran kita? Dalam pikiran kita mungkin tidak menyakiti orang lain. Tetapi apabila muncul dari ucapan dan tindakan kita, itulah baru menimbulkan ya penderitaan pada diri orang lain. Oleh sebab itulah sila ini berhubungan dengan 4 batin luhur ya, cinta kasih dan welas asih. Di sinilah welas asih itu sangat diperlukan, yaitu kita berusaha ya dalam kehidupan ini untuk tidak menyalahkan orang lain, apapun juga, meskipun dia itu salah, karena itu bersifat kebenaran yang relatif ya. Jadi kalau kita tidak menyimpan
dalam batin kita bahwa orang ini salah atau gara-gara dia ataupun dan lain-lainnya, maka dengan demikian maka kita di dalam perjalanan ini ya bisa lebih tenang, lebih damai ya dan kita sama-sama terus belajar saling memberikan semangat sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil ya karena akibat tidak memiliki rasa penghormatan kepada orang lain ya ataupun penghormatan eh, kepada semua makhluk ya. Kan ơn Talifin Sesiong, kan ơn ya Hadi Sesiong ya, kan ơn Iya. Sesiong Cice, kan ơn. Silakan Sisyo. Silakan, silakan. Ini pemenang sudah Baik. keluar ya, Sisyo Cici ya. Silakan Ya. Sisyo. Oke, ya pemenang kuis hari ini untuk topik buah karma akibat kesalahan kecil adalah di tangan Sesiong M. Ridwansyah juga, Sesiong dari Barat 2, selamat Sesiong. Terus Julin Seci Medan, Herbert Leonardi Sesiong Medan, dan untuk topik yang bijak dan si bodoh, yaitu pemenangnya Teti Seci Medan, Herianto Sesiong Tebing Tinggi, dan Aini Lydia Jaya Seci Medan. Demikian Sesiong, Pak Alvin, silakan. Apa kita Ya, ini udah selesai, jamnya udah lewat nih. jam 9 pas ya. Iya nih. Pas ya? Kayaknya sih banyak yang nggak mau sharing ya. Kalau mau sharing silakan ya buka mic dulu ya. Masih Oh diberi iya, kesempatan ini. kalau ada yang mau sharing. Ya. Oke, oke, Sesiong, saya coba sharing sedikit. Ya. Kan ơn Cici. 感恩大家，感恩上人说故事ya. Saya tadi mendengar sharing dari Secie Jambi itu sangat menginspirasi ya. Bagaimana dia itu pada awalnya itu mengikut orang tuanya itu ya cuman sekedar bahasa saya itu nyetor celengan ya kan. Terakhir itu ya bisa sampai jadi komite ya mungkin ya udah itu. Jadi dari ceritanya itu gimana cara kita menegur orang-orang yang datang ke depo misalnya ya yang untuk belajar tentang ceci kita. Memang kita sebagai orang yang udah duluan ada di sana itu ya harusnya kita itu dengan role model. Kita itu harus menunjukkan dulu bagaimana kita harus bersikap. Jangan kita menegur orang Anda itu harus berpakaian yang sopan. Sedangkan kita yang negur itu tidak berpakaian sopan. Jadi kalau menurut saya kita harus tunjukkan dulu. Begini loh, kita menuntut orang untuk rapi ya, dicuci ya rambut yang seci harus diikat pakai pita, ya kan? Sedangkan dia sendiri rambutnya aut-autan. Jadi gimana cara kita bisa menegur? Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kita itu harus menunjukkan dulu bagaimana harus berpenampilan yang baik. Supaya orang yang melihat kita pun akan tertular cara kita itu. Ya kan? Jadi kita menularkan yang baik. Kemudian itu kalau tidak salah saya pernah mendengar juga Sesiong Livin ya kalau nggak salah mengingat ya pernah juga mengatakan bahwasannya baju kita itu yang berwarna-warna ada abu putih logo, ada yang komite biru tidak menunjukkan kebijaksanaan. Belum tentu dia pakai baju biru dia sudah bijaksana. Kalau menurut saya ya. Jadi kebijaksanaan itu sebenarnya tidak tergantung dari baju yang dia pakai. Tapi dari sikap dia itu dalam bertindak. Jadi kita itu semua biarpun yang masih pakai AP ya seperti saya masih AP itu jangan merasa kita itu nggak pede. Jangan kita itu merasa rendah dengan orang yang berbaju biru ya kan kerah putih. Jangan. Kita itu sama-sama belajar. Jadi belum tentu dia yang sudah pakai baju biru itu sudah cap paten lah. Ya, jadi kalau menurut saya begitu jangan tersinggung ya yang udah pakai baju komite ya. Jadi kalau menurut saya 100% itu setuju. Jadi kalau menurut saya kita semua juga harus pede suatu hari kita juga akan mencapai ke baju birunya itu. Benar, Cuman benar. sebelum ke sana kita memang harus juga memperbaiki diri.
bahwasanya kita itu kan di sini belajar untuk apa? Semua orang yang kalau namanya belajar harus yang maju, Yucin Pu Teah. Kalau belajar untuk mundur ngapain belajar di rumah aja duduk-duduk kan gitu. Jadi kalau kita mau belajar memang harus ada kemajuan. Jadi jangan karena kan saya lihat kadang-kadang kan yang masih yang AP ya. AP itu kan kadang merasa agak kurang pede ya kan, apalagi berdekatan dengan orang yang biru ya kan, yang komite ya kan, karena dianggap yang komite sudah paten lah awak ini apalah kan gitu. Tapi jangan kita harus percaya diri bahwasannya kita itu bisa belajar lebih baik lagi untuk diri kita. Jadi kalau bisa kita menularkan ke sekeliling kita, terutama tularkan dulu kepada keluarga terdekat, ya kan, kemudian ke lingkungan. Itu saya pikir itu lebih baik, nggak usah pikir-pikir lah kita itu masalah baju ya, seperti tadi Ridwan Sesyung ya, sampai udah 10 tahun lebih kan gitu ya kan. Ya, yang penting tujuan kita itu berbuat baik kapanpun itu, kalau bisa secepat mungkin kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu saja sharing saya, Sesyung Secemen, Kan Eun. Kan Eun Sece, Teti. Wah, saya sangat setuju. Saya ini jempol saya kasih duluan nih. Saya sangat setuju, ini 2 jempol nih. Karena ya, Sesyung Adi, apakah kita harus menutup ya? Karena ini kayaknya lewat waktu 5 menit. Benar. Saya juga mau kasih 4 jempol saya. Saya 4 jempol sih. Kan Eun Sesyung Jangka, Kan Eun Sece. Saya bacain dulu ya yang sharing ya. Kan Eun kepada Sesyung Jangka, Sesyung Sece Gunawati, Sece Emi, Sece Rosi Feli Salim, Sesyung Charlie, Sesyung Joni, Sece Yeni Lau, Sesyung M Ritwansa, Sesyung Susanto Anggodo, Sece Teti. Kan Eun semuanya. Nah, silakan Sesyung, yuk kita menutup yuk. Oke. Sekarang Sesyung tutup. Silakan Sesyung aja. Mari kita berdiri Sesyung Sece. Kita beri hormat 3 kali kepada Master dan para Buddha dan Bodhisattva. Ayo, mari kita berdiri. Silakan. Hormat 3 kali ya. Hormat kedua. Hormat ketiga. Kan Kalian Sesyung Sece semua. Tan Lipin Sesyung, Hardi Sesyung, Kan Eun Tacia. Ya. Nawati Sece, kalian semua. Sampai jumpa besok. Baik. Sampai jumpa.
伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着伤人悲怨稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着伤人悲怨稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，天下和。从流泪伤心到喜乐，是刺激让世界充满祥和，伸出双手抚慰伤痛，让开怀笑脸绽放天空，跟着伤人悲怨稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和无烦忧，净化人心天下和，跟着伤人悲怨稳稳地走，稳稳地走，希望社会祥和